perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawwarah. NIM saya 180101070697. Saya dari Lokal UP AGMI angkatan 2018, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat video di rumah karena di luar sana sedang mewabah virus COVID-19 atau virus corona. Jadi kita harus berada di rumah aja sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi selamat menonton. Baiklah, kita mulai materi yang pertama. Jadi materi yang pertama ini tentang SKU TKU, SKK TKK, dan SPG TPG. Langsung saja kita mulai kepada syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, syarat kecakapan umum ini adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat mula, bantu, dan juga tatap. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu tingkat ramu, rakit, dan terap. Sedangkan SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat bantara dan juga laksana. Dan SKU untuk golongan pendegat terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pendegat. Lanjut ke tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, TKU ini adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka, di samping tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, TKU ini diberikan setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum dalam tingkatannya masing-masing. TKU hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, dan juga pendegat. TKU tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota pramuka dewasa lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat contoh-contoh SKU. Nah, syarat kecakapan khusus adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Nah, tanda kecakapan khusus ini adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seseorang peserta didik dalam bidang tertentu. Nah, bisa kita lihat pembagian TKK di sini. Yang pertama ada TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Nah, dengan warna dasar putih meliputi TKK gerak jalan, pengamatan, penyelidik, dan lain-lain. Terus ada TKK bidang agama, mental, moral, dan spiritual. Bisa kita lihat juga di sini. Lalu ada TKK bidang keterampilan. Nah, TKK bidang keterampilan ini meliputi teknik pembangunan dengan warna dasar hijau. Bisa kita lihat di sini. Terus ada TKK bidang sosial berwarna biru. Lalu ada TKK bidang patriotisme, seni, dan budaya berwarna merah. Nah, tingkatan TKK dalam gerakan pramuka dibagi menjadi 3. Untuk mencapai tingkat selanjutnya, seorang pramuka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam syarat kecakapan khusus. Nah, yang pertama, purwa merupakan tingkat terendah dalam TKK membentuk lingkaran. Madya merupakan tingkat TKK menengah membentuk persegi. Sedangkan yang utama merupakan tingkat tertinggi TKK yang berbentuk segi 5. Yang membedakan TKK antar golongan peserta didik ialah warna tepian TKK yang berbeda. Nah, syarat kecakapan pramuka Garuda atau SPG dan tanda pramuka Garuda.
Nah, syarat Pramuka Garuda merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang penegak, dan penegak adalah warna dasar TPG. Nah, TPG siaga warna hijau, penggalang merah, penegak kuning, penjaga coklat. Nah, di sini ada gambar tanda pengenal, yaitu yang pertama tanda umum, tanda satuan, jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Materi selanjutnya adalah tentang baris berbaris atau PBB. Jadi baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan baris berbaris untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin, sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, di samping juga menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, saya akan mencontohkan 12 gerakan dasar PBB. Siap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Lencang depan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Hormat, gerak. Berhitung, gerak. 1. Istirahat di tempat, gerak. Nah, itu tadi 12 gerakan dasar PBB. Baiklah, di sini saya akan menyanyikan beberapa lagu pramuka. Yang pertama adalah lagu atau March Jayalah Pramuka. Gerakan pramuka praja muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kadar pembangunan sebagai perangkat bangsa, disiplin, berani, dan setia, merawat mulia, bersatu padu menyusun masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Yang kedua adalah lagu himne pramuka. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku dan makan dharmaku ku
keempat adalah yel-yel. Nah, di sini yel-yelnya untuk regu sakura. Nah, yel-yel ini bisa bersama-sama, bukan saja sendiri. Lebih bagusnya dengan tepuk tangan atau dengan alat musik, misalnya saja ukulele atau gitar. Di sini karena tidak ada gitar dan alat musik lainnya, bisa kita pakai tepuk tangan aja. Inilah kami, regu sakura, regu terhebat, regu paling kuat. Mari pramuka bersama-sama, regu sakura, regu sang juara. Inilah kami, regu sakura, regu terhebat, regu paling kuat. Mari pramuka bersama-sama, regu sakura, regu sang juara. Oh, regu sakura, regu terhebat di pramuka, regu paling kuat, regu paling keren, regu sakura selalu juara selamanya. Oh, regu sakura, regu terhebat di pramuka, regu paling kuat, regu paling keren, regu sakura selalu juara selamanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang semapur. Nah, semapur merupakan suatu cara untuk mengirim dan menerima berita yang menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan ya. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapur, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang bersegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang digunakan adalah merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat rangkaian bendera. Nah, berikut saya akan mencontohkan semapur dengan kata saya suka berpramuka. Nah, inilah gerakan semapur dari A sampai Z. Di sini saya akan mencontohkan gerakan semapur dengan contoh kata saya suka berpramuka. Kita mulai dari huruf S. A, Y, A, S, U, K, A, B, E, F, P, R, A, M, U, K, A. Nah, itulah tadi gerakan semapur dengan contoh kata saya suka berpramuka. Nah, mari kita lanjutkan tentang sandi-sandi. Jadi di sini saya sudah menuliskan berbagai sandi dengan contohnya, yaitu ada sandi Morse, sandi AN, sandi Napoleon, dan juga sandi kota. Mari kita lihat bagaimana cara membuat sandi tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah sandi Morse. Nah, ini kita lihat ada pramuka, PGMI bisa. Nah, kita bisa membuatnya dari rumus yang ini. Nah, ini adalah kode atau rumus Morse. Jadi kita mau membuat sandi Morse, kita ambil dari rumus Morse ini. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau huruf I, kita cari huruf I yang mana? Nah, ini. Nah, huruf I terdiri dari titik-titik. Nah, kita buat di sini titik-titik. Lalu kita lanjutkan dengan huruf S, kita cari huruf S. Nah, ada 3 titik, jadi kita tulis 3 titik. Lanjut dengan huruf A, ada titik dan juga garis. Nah, sudah selesai. Sandi yang kedua yang kita pelajari adalah sandi AN.
Nah, sandi AN ini dari A sampai Z. Nah, coba kita contoh dengan kata mari berpramuka bersama. Kita buat. Nah, huruf B ini sandinya itu yang huruf O ini. Jadi kita taruh O di sini, kita cari huruf E. Huruf E kebalikannya N. Kita lanjutkan sampai habis ya. Terus sampai habis kata huruf-hurufnya. Ini ada S, kita lihat S itu F kebalikannya, jadi kita taruh F. Begitu pula yang lainnya ya. Nah, inilah hasil dari sandi AN. Katanya itu mari berpramuka bersama. Terus kita lanjut dengan sandi Napoleon. Nah, sandi Napoleon kita bikin seperti ini ya. Ini contoh kata sandi Napoleon, yaitu mari berpramuka bersama, sama dengan sandi AN tadi. Gini. Jadi sandi Napoleon ini seperti arah-arah atau seperti ular. Jadi kita susun sampai beberapa huruf. Lalu kita hubungkan ke bawah lagi untuk menyambung. Jadi dia arahnya sesuai arah panah, tidak sesuai dengan arah kita membaca, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, itu sandi Napoleon ini sesuai dengan arah panahnya. Terus kita arahkan ke bawah lagi. Sudah, beginilah sandi Napoleon. Nah, jadi dia dari sini ke bawah lagi, terus ke bawah lagi. Lalu kita lanjutkan kepada sandi kotak 1. Nah, ini adalah kode sandi kotak 1 dari A sampai Z. Nah, sini sudah saya coba dengan kata yang sama, yaitu mari berpramuka bersama. Ini kita cari huruf M. Kita cari huruf M. Di sini kita cari huruf M. Nah, kodenya huruf M seperti ini, lalu kita taruh di sini sampai seterusnya. Lalu kita coba dengan kata bersama. Kita cari kata B. Ini huruf B, maksudnya huruf B. Nah, huruf B bentuknya seperti itu. Nah, itu. Lalu kita lanjutkan dengan huruf-huruf lainnya. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat simpul-simpul. Yang pertama kita buat simpul pangkal ya. Yuk kita buat. Nah, simpul pangkal itu pertama-tama kita buat seperti huruf X. Nah, seperti ini. Kita ke bawahin talinya. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita tarik, kita rapatkan.
Nah, sudah jadi, inilah simpul pangkal. Nah, simpul pangkal ini biasanya untuk membuat awal ikatan, untuk mengikat tali pada tiang atau kayu. Nah, selanjutnya kita akan membuat simpul jangkar. Simpul jangkar ke bawah dulu, baru kita tarik ke atas, lalu kita tarik ke bawah lagi sebelahnya, lalu kita masukkan ke lubang ini. Nah, sudah jadi, ini adalah simpul jangkar untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember. Nah, untuk lebih mudahnya begini, kita buat seperti ini, lalu kita tarik sini, lalu kita ambil, lalu kita masukkan ke tiang atau kayu. Nah, sudah jadi. Nah, yang ketiga kita akan membuat simpul palang. Mari kita buat. Nah, simpul palang itu pertama-tama kita membuat simpul pangkal, lalu kita arahkan ke bawah, terus ke atas, ke bawah lagi. Usahakan yang di bawah itu ke dalam ya, bukan keluar bagian, tapi ke dalam bagian sini. Nah, kali ini saya akan membuat sebanyak 3 baris. Ini di dalam juga, ini ke dalam, sedangkan yang di atas di luar. Dalam lagi. Nah, udah tiga, lalu kita kunci. Nah, cara kuncinya kayak gini. Nah, kita tarik ini ke sini. Sampai 3. Saya maunya sampai 3. Bisa juga tergantung dengan tongkatnya, bisa 4 atau 5, tergantung kalian maunya gimana. Langsung kita kunci sini kuncinya dengan simpul pangkal. Ini karena dia nempel itu jadi susah. Kita rapetin, kalau bisa sampai rapet banget, sampai kuat. Nah, sudah jadi, inilah simpul palang. Nah, biasanya untuk menyatukan dua tongkat yang saling tegak lurus. Yang keempat, kita akan membuat simpul jangkar. Pertama-tama kita buat seperti ini dulu, lalu kita jepit di antara kedua tongkat. Setelah itu kita ikat. Ingat mengikat sambil kita tahan ya, supaya nggak lepas. Ini kita gunakan kaki untuk memudahkan, sambil kita tahan terus supaya dia nggak lepas, kunci gitu.
simpul canggah ini menyatukan dua tongkat ya teman-teman. Kalau kalian ingin lebih kuat, kalian bisa buat simpul canggah ini dalam dua tongkat. Bisa kalian buat dua simpul canggah agar lebih kuat. Kalau ini saya akan membuat satu saja. Kita kunci. Rapatkan ya, supaya dia benar-benar padat. Ini saya memakai tali yang ukuran 5 meter. Ini cukup untuk satu simpul canggah. Terus sampai di ujung. Terus kalau ini sudah cukup panjang, kita masukkan ujungnya ke dalam tali yang bulat ini, sambil tetap dikunci supaya dia nggak longgar dan nggak lepas. Sudah, kita tarik ujungnya ini sampai ini masuk ke dalam. Tarik sampai dia nggak ada di sini lagi, sampai kalau bisa ke tengah. Tarik sekuat tenaga. Ya kayak sampai sini. Terus kalau sudah, tarik. Terus kita ikat. Terus ini ada sisanya, kita masukkan ke sini. Ini seharusnya kita potong ya, tapi sini saya potong. Nah, kalau dipotong kita masukkan ke sini. Udah selesai. Nah, selanjutnya adalah white game. Nah, white game ini adalah permainan besar yang dilakukan di luar ruangan. Nah, permainan ini diikuti oleh 2 atau lebih regu. Nah, di permainan ini mula-mula kita berbagi regunya dulu nih. Lalu kita memberi arahan kepada regu-regu pos apa aja yang harus mereka lewati. Di sini saya membuat contoh ada 6 pos. Nah, 6 pos ini berisi materi-materi atau tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh tiap regu. Nah, pos pertama ada materi tentang menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia, lalu menjelaskan hari-hari besar agama. Hari-hari besar agama itu misalnya agama Islam, misalnya hari raya Idul Fitri dan lain-lain. Lalu menyebutkan 5 nama surah pendek, lalu juga melafalkan 1 surah pendek. Lalu di pos kedua materinya tentang PBB, jadi mereka disuruh untuk mempraktekkan 12 gerakan dasar PBB. Lalu di pos 3 adalah membaca kompas dan juga memecahkan sandi-sandi, misalnya sandi kotak 1, sandi Morse, sandi AN, sandi Napoleon dan lain-lain. Lalu ada pos 4. Pos 4 ini materinya tentang simpul-simpul, jadi mereka disuruh untuk mempraktikkan 4 simpul, yaitu simpul jangkar, pangkal, palang, dan juga canggah. Mereka harus bisa membuat ke 4 simpul tersebut.
Lalu di pos 5 ada tentang indera, jadi peserta didik disuruh untuk meraba, mencium dengan mata tertutup benda apa aja yang ada di hadapan mereka. Jadi di situ ada bawang, jahe, lengkuas, pala, serai, dan lain-lain. Jadi mereka disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut dengan mata tertutup. Lalu ada di pos 6. Nah, pos 6 ini tentang permainan-permainan. Permainan pertama adalah memasukkan paku ke dalam botol. Jadi mereka membentuk lingkaran. Di lingkaran itu diikatkan sebuah banyak tali. Nah, lalu di tengah-tengah tali itu digantungkan paku. Lalu diusahakan paku itu masuk ke dalam botol. Jadi mereka menurunkan pinggang mereka untuk bisa menurunkan paku ke dalam botol. Lalu ada permainan halang rintang. Nah, halang rintang ini misalnya dengan ban-ban bekas, lalu mereka disuruh melewatinya, lalu dengan merayap di tanah, dengan pembatasnya seperti tali rafia. Jadi kita sebagai pembina harus memastikan dulu yang mereka lewati itu aman, tidak ada yang melukai badannya. Nah, di setiap pos-pos mereka harus menyanyikan yel-yel dulu, lalu diberi tugas. Nah, begitu saja contoh white camp dari saya. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.